Halo anak-anak, hari ini kita akan lihat bersama-sama tentang hakikat ilmu kimia. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah melihat secara garis besar tentang kimia itu sendiri. Dan ada beberapa pertanyaan yang sudah Ibu tanyakan ke kalian yang berkaitan dengan kimia, yang berkaitan dengan apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian ketahui tentang kimia selama ini. Nah, di sini Ibu mau menegaskan kepada kalian bahwa istilah kimia itu sebenarnya bukan lagi istilah asing buat kita. Karena kita sering mendengar istilah itu dalam kehidupan kita. Memang selama ini kita beranggapan bahwa kimia itu berbahaya, kimia itu beracun. Dan ada juga yang beranggapan bahwa kimia itu sebenarnya dekat dengan kehidupan kita. Kimia itu sangat penting dalam kehidupan kita. Dan perlu kalian ketahui bahwa kimia itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Setiap proses dalam hidup kita itu merupakan proses kimia. Mengapa Ibu mengatakan demikian? Karena kita bisa lihat, kita juga pasti sudah belajar dalam biologi bahwa proses dalam tubuh kita seperti proses metabolisme itu juga melibatkan proses kimia. Dan salah satu contoh yang paling nyata yaitu udara, itu oksigen yang sering kita hirup, yang sepanjang hari kita hirup, yang sangat-sangat kita butuhkan. Oksigen, O2, itu merupakan senyawa kimia yang terbentuk dari dua unsur oksigen. Nah, kalian perhatikan produk-produk kimia di bawah ini. Nah, produk-produk ini dan juga produk-produk yang kalian temukan dalam kehidupan, misalnya garam, gula pasir, kecap, semuanya itu mengandung bahan kimia. Kita lihat garam. Garam itu rumus kimianya adalah NaCl, natrium klorida, terbentuk dari unsur natrium dan juga unsur klorin. Dan tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat menjelaskan metode ilmiah, hakikat ilmu kimia, keselamatan dan keamanan di laboratorium, serta peran kimia dalam kehidupan. Lihat yang pertama, hakikat ilmu kimia. Jadi ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan, dan energi yang menyertai perubahan suatu zat atau materi. Zat atau materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Dan materi juga terdiri atas dua, yaitu unsur dan senyawa, di mana unsur adalah bentuk materi yang paling sederhana dan tidak dapat diuraikan lagi menjadi materi yang lebih sederhana dengan reaksi kimia sekalipun. Contoh unsur kimia yang pertama adalah natrium. Ada belerang, ada raksa, ada klorin, dan masih banyak unsur-unsur kimia yang akan kita pelajari. Yang berikut senyawa. Senyawa ini merupakan gabungan dari dua unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu, di mana sifat senyawa itu berbeda dengan sifat unsur pembentuknya. Jadi kalau dia masih dalam bentuk unsur, sifatnya itu akan sangat berbeda ketika unsur tersebut sudah bergabung dengan unsur-unsur yang lain. Contoh senyawa itu FeS, ada H2O. FeS ini merupakan campuran dari besi dan juga belerang yang dipanaskan dan menghasilkan suatu persenyawaan yang disebut dengan nama besi 2 sulfida. Kemudian ini ada air, H2O.
di mana air diuraikan oleh arus listrik searah menjadi gas hidrogen dan juga gas oksigen. Dan kita juga sudah belajar berkaitan dengan campuran, di mana ada campuran homogen dan campuran heterogen. Dan contoh campuran heterogen dalam ilmu kimia yaitu campuran antara besi dan belerang, yang mana kedua campuran ini masih bisa dipisahkan dengan magnet. Seperti ini, keduanya itu masih bisa dipisahkan dengan magnet, di mana besi itu pasti akan tertarik oleh magnet. Kemudian kaitan ilmu kimia dengan ilmu lainnya, seperti yang sudah dijelaskan bahwa kimia itu memiliki kaitan dengan hampir semua ilmu dalam kehidupan. Seperti ini ada kedokteran, neurologi, paleontologi, ada teknik, metalurgi, biokimia, farmakologi, toksikologi, botani, dan sebagainya. Kemudian manfaat kimia dalam kehidupan. Jadi kimia itu memiliki manfaat dalam setiap bidang kehidupan, baik dalam bidang kedokteran, pertanian, bidang geologi, bidang teknik sipil, biologi, bioteknologi, hukum, mesin, dan lain sebagainya. Kemudian peranan kimia dalam menyelesaikan masalah global. Jadi peran kimia itu yang pertama, bahan bakar, di mana kita tahu bahwa selama ini bahan bakar itu semuanya berasal dari fosil yang telah tertimbun beratus tahun, beribu-ribu tahun yang lalu, menghasilkan minyak bumi yang mana digunakan sebagai bahan bakar. Di sini kimia memiliki peran dalam menyelesaikan masalah global, di mana bisa menciptakan bahan bakar tanpa memanfaatkan atau tanpa memanfaatkan fosil-fosil, tapi bisa memanfaatkan segala jenis sumber daya alam yang ada di sekitar yang dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif untuk mengatasi krisis energi. Di sini kita lihat bahwa singkong tersebut dapat diolah sedemikian rupa menghasilkan bahan bakar yang dikenal dengan nama etanol. Kemudian ada juga mikroalga yang diekstraksi menghasilkan biofuel sebagai bahan bakar. Kemudian teknologi biogas, yang mana ini berasal dari kotoran hewan yang diolah menjadi gas, yang mana kita sering mendengar bahwa ada gas yang sering digunakan untuk memasak. Itu sebenarnya gas-gas itu berasal dari kotoran hewan, kotoran manusia yang sangat berguna, sangat berfungsi dalam kehidupan kita. Di mana gas-gas yang diperoleh atau gas-gas hasil dari kotoran hewan itu merupakan campuran gas metana, gas hidrogen, gas karbon dioksida, dan gas-gas lainnya yang kita lihat di sini. Jadi kotoran hewan tersebut akan ditampung dalam sebuah bak penampung atau tangki penampung. Di sini kotoran-kotoran hewan tersebut akan menghasilkan gas-gas. Kemudian gas-gas tersebut akan ditampung dalam suatu wadah tertentu, kemudian dialirkan, yang mana kemudian digunakan sebagai bahan bakar dalam kehidupan. Kemudian ada juga program Langit Biru. Itu langkah-langkah yang diambil yaitu dengan membuat taman kota seperti ini, menanam pohon-pohon hijau di pinggir jalan raya, dan juga melengkapi knalpot kendaraan dengan katalis kontak.
Oke, jadi kalian bisa lihat ini namanya katalis konverter yang mana dilengkapi dalam knalpot kendaraan, dimana katalis ini sangat berguna. Karena apa? Karena dapat mengubah senyawa-senyawa beracun dari gas buangan itu menjadi senyawa-senyawa yang tidak beracun. Karena pada kendaraan itu terjadi proses pembakaran yang mana ada juga yang mana pembakaran yang sempurna, ada juga yang tidak sempurna. Yang mana kalau pembakaran sempurna maka dia akan menghasilkan gas karbon dioksida. Tapi jika pembakaran yang tidak sempurna maka dia akan menghasilkan yang namanya gas karbon monoksida. Gas karbon monoksida yang mana gas itu sangat beracun. Di sini katalis konverter sangat berfungsi karena dia bisa mengubah gas beracun tersebut menjadi gas atau senyawa-senyawa yang tidak terlalu beracun. Kemudian metode ilmiah, dalam melakukan suatu penelitian kita sangat membutuhkan yang namanya metode ilmiah atau langkah-langkah ilmiah yang dapat diambil atau yang dapat diterapkan ketika kita melakukan penelitian. Langkah yang pertama, kita harus merumuskan masalah. Kira-kira masalah apa yang sedang terjadi? Dari masalah tersebut kita akan mencari teori-teori yang berkaitan dengan masalah tersebut. Kemudian kita bisa merumuskan hipotesis atau jawaban sementara berdasarkan rumusan masalah dan juga teori-teori yang sudah kita peroleh dari berbagai sumber. Kemudian kita melakukan eksperimen atau percobaan atau penelitian untuk membuktikan hipotesis kita. Kemudian kita mengumpulkan data berdasarkan eksperimen yang sudah kita lakukan. Dari data tersebut kita olah, kita analisis, yang kemudian kita mengambil kesimpulan berdasarkan hasil eksperimen tersebut, hasil pengolahan, hasil analisis data tersebut. Setelah kita membuat kesimpulan, baru kita bisa melaporkan hasil penelitian. Kemudian karakteristik metode ilmiah. Karakteristik metode ilmiah yang pertama itu kritis dan analitis. Kemudian harus logis atau masuk akal, objektif, harus konseptual, dan juga harus empiris. Kalau kritis dan analitis itu berarti menunjukkan adanya proses yang tepat untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan metode untuk pemecahan masalah. Logis berarti dapat memberikan argumentasi ilmiah. Kesimpulan dibuat secara rasional berdasarkan bukti-bukti yang tersedia. Objektif berarti dapat dicontoh oleh ilmuwan lain dalam studi yang sama dengan kondisi yang sama pula. Konseptual berarti proses penelitian dijalankan dengan mengembangkan konsep dan teori agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Empiris berarti metode yang dipakai didasarkan pada fakta di lapangan. Berikut keselamatan kerja di laboratorium. Keselamatan kerja di laboratorium merupakan usaha pencegahan agar kegiatan di laboratorium terhindar dari kecelakaan. Jadi kita kalau dalam lab, nanti kalau kita sudah punya lab sendiri, ya, kita harus berusaha untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan prosedur yang ada. Dengan tujuan apa? Supaya menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan yang mana bisa berakibat fatal terhadap kita atau terhadap orang lain. Oke, perlengkapan yang digunakan saat berada di laboratorium itu ada beberapa. Yang pertama, jas laboratorium, harus gunakan masker, sarung tangan, kacamata, dan juga harus menggunakan sepatu. Ini adalah perlengkapan yang harus kita gunakan karena ini sangat penting supaya kita bisa terhindar dari segala jenis kecelakaan yang mungkin saja terjadi dalam laboratorium. Dan alat keselamatan kerja di laboratorium itu ada obat-obatan, peralatan pembersihan, kapas,
ice washer, pemadam kebakaran, water shower, kotak P3K, dan tester pembalut. Jadi ini adalah alat-alat keselamatan yang sering disiapkan di lab. Lalu kita bisa lihat gambar ini, bagaimana cara kita menangani tumpahan zat kimia di lantai. Jadi ketika kita berada di dalam laboratorium, ketika ada zat kimia yang tumpah di lantai, kita bisa lihat cara-cara menanganinya. Harus menggunakan sarung tangan, karena bisa saja zat kimia itu sangat berbahaya ketika mengenai kulit kita. Jadi kita harus serba hati-hati, tidak boleh gabah dalam menanganinya. Harus memperhatikan berbagai prosedur, harus menggunakan sarung tangan. Kita lihat cara-caranya, tidak sembarang menangani tumpahan zat kimia tersebut. Kita lihat bagaimana cara kita membaca tinggi larutan pada burek atau gelas ukur. Jadi cara yang benar itu kita harus melihat lurus dengan garis tersebut. Jangan lihat dari atas atau jangan lihat dari bawah, tapi harus lurus dengan posisi di mana larutan tersebut, jadi kita harus lihat di sini. Jangan lihat dari atas atau jangan lihat dari bawah. Kemudian cara membaui zat kimia atau mencium zat kimia, kita harus menggunakan tangan kita untuk mengimbas gas, karena pasti ada gas yang dihasilkan. Tidak boleh mencium secara langsung karena sangat berbahaya. Karena mungkin saja ada zat kimia yang mana jika kita mencium secara langsung itu bisa membahayakan kita sendiri. Kemudian kita memanaskan cairan. Kita tidak boleh memanaskan cairan menggunakan gelas ukur. Kita harus menggunakan tabung reaksi. Kemudian saat kita memanaskan larutan, kita tidak boleh mengarahkan mulut tabung reaksi itu ke wajah sendiri atau ke wajah orang lain. Karena bisa saja pada saat kita memanaskan zat kimia dalam tabung reaksi tersebut, mungkin saja bisa mengenai muka kita atau mengenai muka orang lain di sekitar kita. Jadi kita harus serba hati-hati, harus mengikuti setiap petunjuk ketika berada dalam laboratorium. Maka jadi ini adalah peralatan-peralatan yang berada dalam laboratorium kimia. Jadi sudah Ibu berikan materi, dalam materi itu ada beberapa peralatan kimia yang sudah Ibu jelaskan, dan di situ juga Ibu minta kalian untuk mencari alat-alat kimia lainnya dan juga fungsi atau kegunaan dari alat-alat kimia tersebut. Kemudian ini ada simbol-simbol bahaya kimia. Ini eksplosif berarti mudah meledak. Oxidizing berarti bersifat oksidasi. Flammable berarti mudah terbakar. Toksik beracun. Korosif berarti bisa menyebabkan iritasi, bisa menyebabkan proses perkaratan. Harmful atau iritan. Harmful berarti berbahaya. Iritasi bisa menyebabkan iritasi. Dangerous for the environment berarti membahayakan lingkungan. Jadi ini adalah simbol-simbol bahaya kimia yang nanti bisa kalian temukan. Pasti dalam kehidupan juga kalian pasti sudah pernah melihat gambar-gambar seperti ini. Ketika kalian melihat di botol-botol atau kemasan-kemasan produk-produk yang mungkin saja sering kalian gunakan dalam kehidupan. Oke, jadi sekian materi kimia kita yang berkaitan dengan hakikat ilmu kimia. Jadi materi-materi ini juga sudah Ibu berikan di bahan ajar yang sudah Ibu kirim di Google Classroom.
Ibu harap kalian bisa membaca materi-materi tersebut, dan jika mengalami kendala dalam belajar dan ada yang ingin kalian tanyakan, silakan bertanya. Semangat selalu!